Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya selalu sehat dan semangat ya. Nah, ketemu lagi dengan Pak Angga nih. Kali ini Pak Angga akan membersamai kalian belajar bersama-sama di materi tema ke-7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-6. Apa saja materi hari ini? Ya, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi muatan bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku, materi muatan PPKN tentang upaya pengembangan dan pelestarian budaya, dan materi SBDB tentang lagu nasional Indonesia. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu materi bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan tidak baku. Menggali informasi dari teks dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata tanya yang telah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya. Kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Masih ingat fungsi dari tiap-tiap kata tanya tersebut? Nah, bahasa Indonesia memiliki puluhan ribu kata. Semua kata bahasa Indonesia termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Semua kata dalam KBBI merupakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama ada kongres. Tulisannya G-nya 1 ya. Tidak bakunya ada kongres dengan double G. Yang kedua ada praktik. Pakainya I. Sedangkan tidak bakunya praktek, pakainya E. Kemudian yang ketiga ada perserikatan. Tidak bakunya ada perikatan. Yang baku ada bagaimana, sedang tidak bakunya ada gimana. Kata bakunya ada atlet, pakai E. Sedangkan kata tidak bakunya ada atlet, pakai I. Kata bakunya ada daftar, pakai F. Sedangkan kata tidak bakunya ada daftar, pakai P. Kata baku selanjutnya ada provinsi, pakai V. Sedangkan kata tidak bakunya ada provinsi, pakai P. Kata baku selanjutnya ada rezeki, pakai Z. Sedangkan kata tidak bakunya ada rezeki, pakai J. Kata baku selanjutnya ada sistem, pakai E. Sedangkan kata tidak bakunya ada sistem. Dan yang terakhir adalah zaman, pakai Z, sedangkan kata tidak bakunya zaman, pakai C. Berikut adalah beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian. Berilah tanda checklist pada kata yang termasuk dalam kata baku. Contohnya di sini akuarium dan akuarium pakai K ya. Ternyata yang baku adalah akuarium pakai K. Ya, silahkan di sini ada 10 soal dari aktif, dan sebagainya sampai cabai dengan cabai. Kira-kira yang baku yang mana? Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan KBBI yang bisa diinstal di Google Play Store ataupun bisa dicari dengan KBBI online ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi lagu nasional Indonesia. Di sebelah kiri adalah lagu nasional berjudul Tanah Airku, karangan dari Ibu Sud. Apakah kamu pernah menyanyikan lagu Tanah Airku? Lagu Tanah Airku dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air.
Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Jika nada dasar Do sama dengan G, artinya tinggi nada Do atau nada pertama sama tinggi dengan nada G. Contoh lagu nasional dengan nada dasarnya. Yang pertama ada lagu Tanah Airku, karangan dari Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan bass. Kemudian lagu yang kedua ada lagu nasional Mengheningkan Cipta, karangan T. Prawit dengan nada dasar Do sama dengan D. Lagu yang ketiga ada Pada Pahlawan, pencipta C. Simanjuntak dan Usmar Ismail dengan nada dasar Do sama dengan C. Lagu nasional yang keempat ada Rayuan Pulau Kelapa dengan pencipta Ismail Marzuki dengan nada dasar Do sama dengan C. Upaya pengembangan dan pelestarian budaya. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Berikut adalah sikap yang dapat melestarikan budaya. Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya orang lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, ini adalah tugas kalian yang selanjutnya. Tentukanlah sikapmu terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini berdasarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan keragaman di Indonesia. Yang pertama, contohnya adalah mempelajari kesenian dari daerah lain. Apakah kamu setuju atau tidak setuju, dan berikan alasanmu. Ya, di situ ada 10 soal, silahkan kalian catat di buku tulis kalian. Akhirnya, kita sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Dan Pak Angga punya kata-kata bijak untuk kalian. Jangan lupa untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, karena barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Selamat belajar, Pak Angga Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.